Selamat malam istri dan anak-anakku. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan mengulangi renungan keluarga Kristiani tentang Santo Yusuf hari ke-8. Oke, sebelum kita mulai renungan hari ini, marilah kita ambil sikap hening. Silakan dimulai dengan lagu pembuka. Kita buka puji syukur nomor 338. Biar anak-anak datang kepadaku. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. 1, 2, 3. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita hening sejenak, kita sesali dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Doa pembuka 1. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa bagi Yesus Putramu. Dengan penuh kasih, Ia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui doa dan permenungan ini, kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan renungan hari ke-8, halaman 19. Santo Yusuf, keturunan Daud. Peran Yusuf sebagai keturunan Daud itu menggarisbawahi identitas Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham. Yesus terhubung dengan Daud karena Yusuf menjadi bapa legalnya. Pentingnya Yusuf sebagai keturunan Daud atau garis raja ini mau menunjukkan tergenapinya nas-nas dalam kitab suci Perjanjian Lama tentang Raja Damai yang muncul dari keturunan Daud. Sebagai keturunan Daud,
Yusuf adalah pribadi yang unggul di antara banyak pribadi yang disebut dalam silsilah itu. Nama-nama leluhurnya adalah pribadi yang bergumul di dalam rahmat dan dosa. Dan nama Yusuf tampil cemerlang sebagai pribadi yang mendapat kehormatan untuk menerima keturunan yang terpuji dan dinantikan dalam sejarah. Nah, melalui permenungan ini kita belajar bahwa Santo Yusuf itu tidak hanya sebagai bapaknya Tuhan Yesus ya, tapi juga menjadikan Tuhan Yesus terkenal ya, dikenal. Kenapa? Karena Santo Yusuf itu adalah keturunan dari Raja Daud. Berarti Tuhan Yesus adalah juga keturunan raja ya, makanya banyak orang menjadi hormat kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah keturunan Raja Daud. Nah, sebagai seorang raja pasti hidupnya sangat mewah ya, banyak uang, rumahnya bagus. Tapi melalui cerita Santo Yusuf ini ya, kita diajarkan tentang kesederhanaan. Masih ingat Tuhan Yesus kemarin lahirnya di mana? Di sini. Di kandang Yesus. ya, kandang hewan ya kan. Bagaimana mungkin Kandang seorang Yesus. raja ya dilahirkan di kandang hewan ya kan. Nah, makanya kita jadi belajar bahwa menjadi terkenal bukan berarti kita menjadi sombong. Kita harus tetap menjadi sederhana ya, seperti pribadi Santo Yusuf ya. Bersama Santo Yusuf, marilah kita bersyukur atas para leluhur kita dalam iman yang telah mengantar kita untuk mengenal Allah. Marilah kita lanjutkan renungan ini dengan berdoa secara spontan. Dipersilakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu melalui Santo Yusuf. Semoga kami dapat hidup sederhana namun kaya akan iman. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, melalui Santo Yusuf, nama Yesus semakin dikenal dan dihormati oleh segala keturunan. Semoga kami semakin setia kepadanya dan dapat menjadi uluran tangannya untuk membangun kerajaannya yang abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa bersama. Kita doakan doa Santo Yusuf dari Paus Fransiskus halaman 36. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga perlihatkan dirimu seorang Bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penutup dari halaman 44. Kita doakan doa penutup yang pertama. Marilah berdoa bersama. Ya Bapa, semoga devosi kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan selama hari-hari ini membantu kami menimba dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh anggota keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian renungan dan doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu Syukur nomor 680.
Burung pipit yang kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.